Mana dalilnya? Mana ada di zaman Rasul? Nah ini logika aja dia kacau itu. Dia nggak tahu, dia bilang bid'ah. Padahal bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kalau masih ada dalilnya, kalau ente nggak tahu bilang, maaf saya nggak tahu dalilnya, itu lebih aman. Lo antum siapa ngomong dalil? Yang ngerti dalil siapa? Orang yang ngaji Quran Sunnah tiap hari, yang khatam Sahih Bukhari Muslim, yang khatam Sunan Abu Daud. Lo Arba'in Nawawi aja belum khatam-khatam, Riyadhus Shalihin aja belum khatam-khatam, terus ngomong tidak dalilnya, dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, hati-hati ngomong begitu. Ya, cukup katakan sebagaimana ulama salafus saleh Imam Malik, beliau wafat 179, berarti masih sebelum tahun 200, sebelum tahun 300, 179. Apa itu bid'ah? Bid'ah membuat sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalilnya dari 3 aspek: qauli, fi'li, takriri. Perbuatan yang tidak ada dalilnya bid'ah. Jangan dikatakan perbuatan yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Perbuatan yang tak ada dalilnya bid'ah. Karena kalau dikatakan yang tidak dibuat Nabi bid'ah, Nabi tidak pernah pakai peci. Tunjukkan saya mana hadis Nabi pakai peci. Berarti peci ini bid'ah. Nabi mimbarnya tangganya dari depan, ini masjid tangganya dari belakang. Berarti mimbar ini bid'ah. Mimbar Nabi tangganya dari depan, 3 lantai, 1, 2, 3. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah perbuatan yang tidak ada dalilnya. Jadi nanti kalau ada orang mudah menyalahkan orang lain, membid'ahkan, memfasikkan, mengatakan dia saja yang benar, yang lain masuk neraka, jadi surga itu sepi sekali. Yang disebut bid'ah itu sesuatu yang tidak ada ketentuannya dari Rasul. Ketentuannya ada 4 sifatnya. 1, ada dalilnya, ada contohnya, seperti sholat, jelas ya. Kedua, ada dalilnya, contohnya sementara, seperti kunut. Ya. Yang ketiga, ada dalilnya, cuma contohnya nggak ada. Awas, hati-hati. Jadi tidak setiap yang tidak ada contohnya itu disebut bid'ah. Sepanjang ada dalilnya, walaupun tidak ada contoh, sepanjang Nabi mengisyarat untuk mengerjakan itu boleh. Boleh, karena tidak setiap yang disampaikan Nabi beliau contohkan kalau dalam kondisi tertentu. Ya, misal, Anda zakat pakai apa? Beras, kan? Uang. Nabi nggak pernah zakat pakai beras. Silakan tunjukkan pada saya. 1 hadis saja yang menunjukkan Nabi pernah zakat pakai beras. Nabi zakatnya pakai gandum atau pakai kurma. Tapi kemudian di zaman Muawiyah, ketika beliau jadi gubernur di Syam, di Damaskus, beliau katakan yang dimaksud zakat menggunakan kurma ataupun gandum itu irqun, makanan pokoknya. Jadi kalau makanan pokok di satu tempat kemudian digunakan sebagai bagian dari zakat itu boleh. Ya, sepanjang itu bagian dari makanan pokok. Tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu artinya tahlil. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Man halala, siapa yang mengucapkan tahlil, summa ahda thawabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit, orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Saya pakai orisinil kitabnya Bali Maksum. Jadi saya mungkin penceramah terbaik karena sesuai konteksnya itu. Nah ini enggak, ini halnya Bali Maksum, cerita syairnya sendiri tentang rokok lagi, bolot lagi. Ya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ngendikane beliau tentang meminimalkan konflik. Ini saya baca di bab Al-Mithalul Awal. Jawazu hibati thawabil qiraah wa shadaqah lil mayyit wa wusuli thawabil qiraah wa a'malil birril mayyit. Kita berkeyakinan bahwa yasinan, tahlilan itu sampai ke mayit. Itu boleh kita hadiahkan dan sampai ke mayit. Kata Bali Maksum, wa wa min masailil furu' al khilafiyah. Fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal ingkar. Alal qail wal amili bihi wala alal mukhalif. Ini dari awal masalah khilafiyah. Sehingga nggak perlu jadi konflik yang berkelanjutan, baik kita menuntut yang melakukan itu atau menuntut yang menentang.